apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih buat anak usia 7 bulan yang lagi tumbuh gigi? Nurse mau tanya, apa boleh kalau udah MPASI langsung lanjut menyusui? Halo Mama Papa, perkenalkan saya Nurse Almira. Sekarang aku mau jawabin nih pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain di grup kelas jago MPASI. Nah, mulai dari pertanyaan pertama ya Ma. Nurse, anak saya usianya 7 bulan 3 minggu. Kira-kira kalau tumbuh gigi referensi makanannya apa ya? Oke, gimana nih? Ada yang tahu nggak? Apa sih sebenarnya yang bisa kita kasih buat anak usia 7 bulan yang lagi tumbuh gigi? Ya, betul. Salah satunya tuh kita bisa kasih makanan yang dingin. Makanan yang dingin ini yang kayak gimana? Makanan yang dingin itu yang setelah kita ulek saring, boleh kita lakukan pasteurisasi terlebih dahulu, terus disimpan di dalam kulkas. Bisa di chiller ataupun di freezer. Tapi paling aman sih di chiller aja nih Mah. Nanti langsung diberikan ke si kecil. Biasanya MPASI yang dingin ini nyaman banget buat si kecil yang lagi tumbuh gigi. Kalau buat teksturnya, sebenarnya ikut tekstur yang kayak biasa aja tuh nggak ada masalah loh Mah. Yang penting kita coba MPASI yang dingin. Mungkin ada juga yang nanya, boleh nggak sih pakai BLW Nurse atau nggak kasih finger food? Boleh aja kalau si kecil udah siap. Dan pastikan harus lembut, mudah hancur waktu pas diremas pakai 2 jari kayak gini. Kita masuk ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse mau tanya, apa boleh kalau udah MPASI langsung lanjut menyusui? Oke, aku mau jawab. Gimana menurut pendapat Mama? Ya benar, sebenarnya nggak ada masalah Mah setelah MPASI kita lanjut DBF atau nenenin si kecil. Tapi kalau si kecil minumnya masih susu formula, nggak direkomendasikan ya Mama Papa. Karena rekomendasinya pemberian susu formula itu 2 jam setelah makan. Kurang dari itu biasanya atau dikhawatirkan tuh bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Nah, kalau untuk DBF sendiri itu aman banget, tapi yang perlu kita perhatikan jangan sampai si kecil tuh jadi nunggu-nunggu waktu nenennya, bukan ngabisin makanan. Jadi tetap MPASI-nya dulu kita kasih, coba berikan jarak dulu biar si kecil terbiasa sama sinyal lapar sama kenyangnya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, anakku nggak mau makan sama lauk, tapi sekarang maunya sama telur, divariasi telur sama daging, dan lain-lain. Takutnya kalau kelamaan jadi bosen. Saya mau ganti menu, kira-kira apa ya? Ayo, ada yang punya tips nggak nih Mama Papa? Kira-kira kasih apa sih kalau kayak gini? Jadi sebenarnya variasi menu itu penting banget karena anak tuh cepet bosan sama kayak kita loh. Kalau misalnya seharian atau bahkan 3 hari kita makannya nasi padang terus pakai rendang, pasti bosan gak sih? Nah, si kecil juga sama kayak gitu. Jadi, boleh banget divariasikan. Kalau tadi lagi seneng telur sama daging, coba salah satunya kita ganti. Misalnya telur sama daging ayam. Atau misalnya telur sama hati. Atau yang lain. Boleh banget kita variasikan agar si kecil jadi nggak bosan. Kalau mau tetap pakai itu, mungkin menunya yang kita coba ganti-ganti. Omelet bisa. Apalagi martabak telur boleh. Apalagi nih, roti lapis juga boleh. Jadi membutuhkan kreativitas dari kita, munculin ide-ide yang mudah buat dimasak, terus bisa langsung dikasihin ke si kecil. Nah, perhatikan lagi usianya ya Mama Papa. Biasanya 9 bulan ke atas, menu-menu yang kayak tadi tuh aman buat dicoba ke si kecil. Usia 1 tahun ke atas lebih aman lagi. Tapi di 6-8 bulan kita harus perhatikan dulu teksturnya. Nah, menu yang tadi aku sebutin biasanya masih sering bikin si kecil jadi tersedak. Jadi dipilih-pilih lagi, sesuaikan lagi teksturnya. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, kalau MPASI masaknya pagi hari, dimasukin ke freezer dan dimakan adek buat besok pagi aman nggak? Gimana menurut Mama Papa? Yaps, betul, aman. Di freezer itu menu MPASI ini bisa tahan 1-2 bulan. Kalau Mama khawatir, cek dulu sebelum diberikan. Lihat ada perubahan nggak? Biasanya perubahan paling sering itu teksturnya jadi lebih cair, warnanya jadi berubah, terus rasanya juga jadi beda. Kalau Mama nemuin ini ada perubahan di tekstur, di rasa, terus warna dari MPASI-nya, nah pertimbangkan untuk memberikan MPASI yang lain aja.
Tapi biasanya di kurun waktu 1 bulan masih oke banget. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau naik teksturnya usia 6 bulan 7 hari, apa udah boleh, Nurse? Selama ini di usia 6 bulan, teksturnya masih pure aja atau tetap pure aja nih, Nurse? Oke, gimana menurut Bapak-Bapak? Pasti ragu-ragu ya buat naikin tekstur di usia 6 bulan ini. Sebenarnya tekstur ini bisa tetap pure tadi. Kalau mama mau naikin boleh. Lihat kesiapan dari si kecil. Biasanya si kecil itu akan nunjukin tanda-tanda kayak dia udah mulai bosan, dia nggak mau sama tekstur yang sama. Nah, mama boleh coba kok buat naikin teksturnya. Kalau teksturnya pure ini kan biasanya masih lembut banget ya, atau biasanya masih sering kita blender dari hasil masak MPASI ini. Nah, coba mama bisa lakukan ulek saring. Jadi pakai saringan yang lubangnya mungkin lebih rapat-rapat dulu. Kalau lubangnya lebih kecil-kecil biasanya jauh lebih halus. Nanti makin besar, mama mau coba pakai saringan yang lubangnya besar-besar, itu boleh banget. Jadi teksturnya makin lama makin kasar. Tapi lihat lagi gimana kesiapan dari si kecil. Oke, ada lagi yang tanya nih. Kasus anak aku berat badannya kurang. Apakah metode BLW disarankan atau tetap menggunakan bubur yang disuapin aja, Nurse? Oke, soalnya kata mamahnya kalau BLW ini seringnya buat mainan tapi si kecil tuh jadi penasaran. Nah, gimana menurut mama papa? Sebenarnya metode BLW ini banyak banget ya digunakan di luar, khususnya kayak di negara-negara Eropa, Amerika gitu ya. Biasanya mereka sering banget menggunakan metode BLW ini. Lihat lagi, mereka angka stuntingnya udah rendah banget. Sementara di sini angka stunting masih cukup tinggi. Jadi kalau kita mau memberikan BLW harus diperhatikan gimana kandungan dari zat besi atau protein hewaninya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menyediakan BLW, misalnya karbonnya sendiri, proteinnya sendiri, lemaknya sendiri, sayurnya sendiri, biasanya si kecil akan cenderung milih yang lebih menarik. Dan yang menarik biasanya yang warnanya tuh ngejreng, yang warnanya tuh lebih kelihatan. Biasanya si kecil akan dominan ngambilnya sayuran. Nah, ini yang membuat si kecil tuh jadi nggak dapat protein hewaninya atau karbohidratnya jadi kurang karena dia cuma milih apa yang dia mau doang. Nah, metode sekarang yang dianjurkan atau beberapa merekomendasikan ada yang namanya BLIS. Jadi BLIS ini metodenya seperti BLW tapi kita pastikan dalam tiap suapan si kecil itu sudah menu lengkap. Contoh menunya apa? Bisa dicoba seperti perkedel. Jadi di situ udah ada kentangnya, udah ada dagingnya. Sayur bisa mama masukin, wortel. Nah, yang perlu kita pastikan yang tadi, dia harus mudah hancur pakai 2 jari ini. Jadi tetap lembut, nggak bikin tersedak. Lihat lagi gimana si kecil udah siap atau belum. Dan pastinya di usia sekarang si kecil tuh menggenggamnya belum terlalu kuat. Jadi dia masih belajar juga buat menggenggam makanan. Dan untuk mengarahkan ke mulut biasanya juga masih cukup sulit. Jadi tetap mama berperan untuk menyuapi si kecil dan biarin aja si kecil pegang makanannya, ambil sendiri. Itu oke banget loh mama papa. Kalau tadi protein hewaninya atau MPASI-nya nih lengkap, biasanya kenaikan berat badan juga oke kok. Jadi pakai BLW tadi dengan menu lengkap semua, itu bisa juga buat naikin berat badan. Tapi perhatikan lagi kesiapan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Usia anak aku sekarang 7 bulan 9 hari, Nurse. Tiap makan kalau udah masuk mulut maunya disembur. Oke, ada yang punya pengalaman kayak gini nggak? Yaps, betul banget. Jadi sebenarnya disembur itu hal yang wajar. Yang pertama kali perlu kita lihat gimana tekstur MPASI-nya. Karena biasanya tekstur yang terlalu cair itu malah gampang banget buat si kecil tuh nyemburin makanannya. Nah, jadi kalau sekarang tekstur si kecil masih dalam bentuk pure atau masih cair, nah coba naikin teksturnya. Ketika teksturnya lebih padat, lebih kental, biasanya dia sulit buat nyembur-nyemburin makanannya. Dan kadang menyemburkan makanan ini juga tanda loh, mungkin bisa jadi rasanya. Mungkin dia sudah mulai bosan
atau emang dia lagi mau mainan sama makanannya. Jadi kita perlu perhatikan itu. Tetap buat suasana makan itu menyenangkan, feeding rules-nya tetap diterapkan, insya Allah dia akan ada perubahan pelan-pelan nih mah. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nur, sejak MPASI pupnya tuh selalu 3-4 hari sekali. Apa masih normal? Oke, gimana menurut mama papa? Benar ya mama papa, jadi setelah memasuki usia 6 bulan ke atas atau setelah memulai MPASI, sebenarnya pup yang normal itu 2-3 kali dalam seminggu itu normal banget ya mama papa. Yang perlu kita perhatikan adalah gimana tekstur dari BAB-nya itu sendiri. Kalau terlalu cair ini namanya diare. Apalagi kalau frekuensinya udah lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, perhatikan lagi, mungkin ada alergi dari makanannya atau yang lainnya. Terus kalau dia terlalu padat, kecil-kecil, keras, adik ngejan kesakitan, nangis sampai BAB-nya berdarah, nah bisa jadi ini sembelit. Kalau seperti ini kita harus lihat gimana minum air putihnya. Terus selain itu makanannya, apakah terlalu banyak lemak? Karena terkadang terlalu banyak lemak ini juga bisa bikin sembelit loh. Jadi perlu diperhatikan dan kalau sudah cukup sering buat si kecil jadi nggak nyaman, jangan lupa buat dikonsultasikan. Nah, ada lagi nih yang tanya, Nurse boleh nggak MPASI karbonya nggak pakai nasi? Gimana? Boleh nggak? Yes, betul, boleh ya, karena karbohidrat itu banyak banget jenisnya, mama sama papa bisa cobain, jadi nggak harus nasi. Kenapa sih lebih banyak kita pakainya nasi? Karena memang kebiasaan kita di sini makan tuh harus pakai nasi, jadi nasi ini yang kita kenalkan dan yang paling mudah untuk didapatkan. Tapi kalau mama papa mau pakai karbohidrat yang lain, boleh banget, bisa apa? Kentang, apalagi ubi boleh. Apalagi labu kuning bisa, roti juga boleh, apa? Mie, bihun, itu juga bisa ya mama papa. Jadi bisa dicoba karbohidrat yang lain. Kalau memang lagi bosen sama nasi, ya kita cobain aja yang lain. Oke, kita masuk nih mama papa ke pertanyaan terakhir. Nurse, makan MPASI paling malam jam berapa sih? Ayo, jam berapa mama papa? Nah, paling malam itu sebenarnya kurang lebih sekitar jam 7. Terakhir lambat banget itu selesai di jam 8 malam. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan waktu tidur si kecil. Dimana untuk mencapai deep sleep atau tidur dalam membutuhkan sekitar 2 jam. Nah, dan yang udah sering banget mama papa denger di malam hari itu ada yang namanya growth hormone. Dia ada di jam 11 sampai sekitar jam 2 malam. Nah, kenapa adik harus deep sleep sebelum itu untuk mendapatkan hormon pertumbuhan yang maksimal? Jadi perlu dipertimbangkan itu. Paling malam mungkin bisa di sekitar jam 7 malam. Atau kalau misalnya mau di jam 6 atau jam 5 sore, itu pun gak ada masalah. Jadi kita perlu mempertimbangkan waktu persiapan buat si kecil tidur dan mencapai deep sleep tadi. Oke mama papa, itu aja tadi pertanyaan-pertanyaan dari para mama di kelas Jago MPASI. Kalau kamu ada pertanyaan-pertanyaan masalah MPASI yang lagi kamu hadapin sama si kecil, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Minggu depan kita akan bahas lagi topik-topiknya dan pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan.